Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita kelak. Ya, untuk materi pelajaran pada hari ini, karena minggu lalu kita telah menyelesaikan model-model pembelajaran kooperatif dengan berbagai tipe. Yang terakhir yaitu model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Number It Together. Ya, jadi hari ini kita akan masuk pada materi pelajaran model pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik. Yang pertama, untuk hari ini kita pelajari model pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan PJBL. Sebelum memulai pelajaran, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, CPMK, mahasiswa mampu bekerja secara kolaboratif dalam tim untuk menyelesaikan proyek atau tugas yang kompleks di bidang model pembelajaran. Sub CPMK, merancang pembelajaran berbasis proyek yang menuntut kolaborasi, penyelesaian masalah kompleks, dan pelaporan hasil dalam bentuk karya autentik. Indikator pembelajaran ada 3. Yang pertama, menjelaskan prinsip dasar dan tahapan pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut juga Project Based Learning atau singkatannya PJBL. Yang kedua, merancang skenario pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan kolaborasi dan pemecahan masalah kompleks. Yang ketiga, menghasilkan rancangan produk atau karya autentik sebagai hasil pelaporan dari proses pembelajaran berbasis proyek. Pernahkah kalian mengikuti kegiatan belajar yang meminta kalian bekerja dalam kelompok untuk membuat proyek seperti video, laporan, atau produk lain? Pernah? Ya. Apa tantangan dan manfaat dari pengalaman tersebut? Ya, biasanya manajemen waktu. Kemudian, perbedaan ide dan pendapat. Ya, selain tantangannya, manfaatnya apa? Ya, mampu bekerja sama untuk meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Nah, pengalaman seperti itu sebenarnya adalah kegiatan atau bagian dari pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Jadi, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses investigasi yang mendalam terhadap suatu masalah atau tantangan nyata yang kemudian diselesaikan dalam bentuk proyek atau karya autentik. Jadi, prinsip PJBL ada 3. Yang pertama adalah berbasis pada masalah nyata atau real world problem. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan keterlibatan aktif. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan proyek atau produk atau karya autentik. Jadi itulah tadi ketiga prinsip PJBL. Selanjutnya, mari kita lihat langkah-langkah pembelajaran PJBL atau sintaks. Ada 6. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar di sini merupakan pertanyaan pemicu utama yang bersifat terbuka, menantang, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis serta melakukan eksplorasi. Kemudian, langkah kedua, yaitu perencanaan proyek. Cara kalian merancang langkah-langkah proyek,
menentukan tujuan, produk akhir, sumber daya, dan peran anggota kelompok. Ya, itulah perencanaan proyek. Kemudian yang ketiga, ada penjadwalan. Bagaimana kalian menetapkan timeline atau tenggang waktu untuk setiap tahap pengerjaan proyek? Ya, membagi waktu antara penelitian, produksi, dan presentasi. Kemudian yang keempat, pemantauan proyek. Ya, kalian memantau kemajuan proyek secara berkala. Yang kelima, penilaian hasil. Menilai produk akhir berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, evaluasi pengalaman belajar. Bagaimana refleksi akhir untuk melihat apa yang telah dipelajari, baik dari segi isi, proses, maupun kerja tim. Ya, itulah tadi keenam langkah-langkah pembelajaran PJBL. Selanjutnya, kalian harus membuat project skenario. Jadi, di sini saya tentukan temanya yaitu tentang bagaimana pengelolaan sampah. Sesuai dengan Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 222, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa bersih dan suci adalah sebagian dari iman. Jadi, kalian punya 3 tugas untuk menghasilkan karya autentik. Yang pertama, yaitu kalian harus membuat poster kampanye. Ya, kampanye tentang pengelolaan sampah. Kalian boleh tentukan sesuai dengan judulnya, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi, nanti kalian membuat poster kampanye tentang bagaimana cara pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat laporan penelitian mini. Kenapa saya sebut mini? Karena kalian di sini hanya membuat hasil akhir poster kampanye. Jadi di dalam laporan penelitian mini kalian melakukan langkah-langkahnya, menuliskan langkah-langkah atau melaporkan langkah-langkah penelitian mini kalian. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana kalian mempresentasikan hasil temuan kalian. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, apa perbedaan antara PJBL dan tugas kelompok biasa? Ya, jadi kalau tugas PJBL itu ya ada langkah-langkah terstruktur dan menghasilkan sebuah karya autentik. Namun kalau tugas kelompok biasa ya mungkin hanya mempresentasikan hasil penemuan teori. Tapi ini kalau PJBL itu harus menghasilkan sebuah produk. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada barcode. Silahkan kalian scan. Isinya adalah video tentang pengelolaan sampah. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menemukan ide untuk tema poster kalian. Ya. Selanjutnya, kesimpulan untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran hari ini kita tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengasah keterampilan kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas aksi nyata. Proyek kalian akan menjadi contoh pembelajaran yang hidup. Model pembelajaran berbasis proyek menekankan pada belajar aktif, kolaboratif, produktif. Itulah PJBL. Ya, selanjutnya untuk minggu depan kalian akan mempresentasikan hasil laporan dan proyek kalian masing-masing. Saya rasa untuk hari ini sekian, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.